Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Jumpa lagi dalam program Jesus Live. Saya Pendeta Feby S. Tutu Hatunewa. Saya akan berbagi hari ini kepada kita semua tentang bagaimana cara kita memiliki hati yang benar di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Setiap hari kami melihat keajaiban-Mu yang sempurna, pembelaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami melihat pemeliharaan-Mu terhadap hati kami. Kami melihat bahwa Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami butuh Engkau di dalam kehidupan kami. Lewat kebenaran firman-Mu, kami Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada hari ini saya katakan bahwa akan saya bawakan sama-sama kita akan membuka dalam kebenaran firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7 sebagai landasan kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pada ayatnya yang ke-7b dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya betapa pentingnya hati seorang percaya di mata manusia maupun di mata Allah. Allah sangat menghargai hati seseorang. Sama seperti yang kita sudah baca tadi bahwa manusia hanya melihat apa yang di depan mata, artinya terbatas. Tetapi Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Betapa pentingnya hati seseorang, dan hati seseorang akan menentukan kualitas hidupnya sebagai orang percaya. Ketika hatinya benar, ketika hatinya baik, maka akan muncul juga hal-hal yang baik. Ketika hatinya benar, maka akan muncul juga hal-hal yang benar. Dari hati kita akan keluar buah sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi,
Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 20, di sini Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan sama-sama membacanya. Injil Matius pasal 5 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa hidup keagamaan kita jika tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa Tuhan mengatakan hal yang demikian? Karena dalam kehidupan orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka mempunyai style atau gaya yang luar biasa di hadapan manusia. Tetapi hati mereka penuh dengan kemunafikan. Allah membenci kemunafikan. Kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi seperti kehidupan kuburan. Saya pernah menunjukkan sebuah gambar yang bangunannya sangat bagus. Kemudian saya tanyakan beberapa orang, apakah ketika bangunan ini diberikan kepada kita, apakah kita mau tinggal di sini? Ada beberapa orang yang tidak mengenal bangunan tersebut mengatakan, ya, saya mau tinggal. Kenapa kamu mau tinggal? Karena bangunan itu tampak indah. Bangunan itu sangat bagus. Dan setelah itu saya katakan, ini adalah kuburan Taj Mahal. Tiba-tiba mereka berkata, enggak jadi, kami tinggal di situ. Seindah-indahnya bangunan itu, tetap statusnya adalah kuburan. Di mana di dalamnya terdapat tulang belulang. Allah mengecam ahli Taurat, orang Farisi, karena mereka memiliki kehidupan seperti kuburan. Di luar tampaknya bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan iri hati, penuh dengan dengki, penuh dengan ketamakan, penuh dengan nafsu, penuh dengan percabulan, dan rupa-rupa dosa lainnya. Sekali lagi, Allah sangat menghargai hati seseorang yang bersih. Untuk itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga hati kita supaya kehidupan selalu terpancar. Bagaimana menjaganya? Firman Tuhan berkata, menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam memiliki hati yang benar, kita perlu ketaatan. Ketaatan memiliki kata dasar taat 4 huruf. T, A, A, T.
Saya akan senantiasa membawa kita lebih mudah untuk mengingat bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita lewat taat tersebut. T yang pertama, supaya hati kita bisa benar. Mari temukan kondisi hati kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Sebagai orang percaya, kita harus belajar jujur dengan kehidupan kita. Tidak perlu kita menyembunyikan apa yang ada dalam hati kita. Sebab itu kerugian besar. Tidak ada untungnya. Sebaliknya, kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Surga yang harusnya kita miliki di bumi ini akan berubah menjadi kehidupan seperti di neraka. Tentunya saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sepakat bahwa kita mau mengalami kehidupan surgawi dalam pribadi kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan negara. Untuk itu mari masing-masing kita harus jujur dalam kehidupan kita. Kita temukan kondisi hati kita. Jangan temukan kondisi hati orang lain. Jangan sibuk dengan hati orang lain, karena itu akan merusak kehidupan kita. Tapi mari belajar mulai dari sekarang. Kita lihat hati kita. Kita temukan apa saja hal-hal yang dapat menghalangi kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita yang harus temukan. Jika ada dalam hidup kita iri hati, kesombongan, ketamakan, murka, nafsu, kerakusan, percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, membunuh, berzina, hati yang menipu, hati yang suka menjelekkan orang lain, hati yang penuh dengan perselisihan, hati yang penuh dengan kemunafikan. Jika kita temukan hal ini, mari pastikan bahwa tidak ada satupun yang kita sisihkan atau simpan. Ketika kita sudah menemukan kondisi hati kita, huruf yang kedua dari taat adalah A. A yang dimaksud adalah akui kondisi hati kita. Setelah kita menemukan apa saja yang ada dalam hati kita yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita, tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang dapat merusak iman dan kepercayaan kita, kita akui itu di hadapan Tuhan. Jangan ada satupun yang ketinggalan. Jika ada iri hati dalam hati kita, akui di hadapan Tuhan. Jika ada kesombongan dalam hati kita, akui itu di hadapan Tuhan. Jika ada ketamakan, murka, kerakusan, kemalasan,
percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, dan sebagainya. Mari kita akui satu persatu. Ya. Jangan kita pura-pura lupa ingatan. Jangan pernah kita malu untuk mengakui apa yang ada di dalam hati kita kalau jika itu tidak benar. Jangan kita merasa minder untuk mengakui setiap kondisi hati kita. Tuhan menghargai setiap pengakuan kita. Mungkin jika kita mengakui kondisi hati kita kepada manusia, bisa jadi kita dihina. Bisa jadi kita dicela. Tapi ketika kita mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan itu sangat menghargai apa yang kita kerjakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pengakuan kita akan membawa perubahan hidup. Pengakuan tentang kondisi hati kita akan membawa perubahan hati. Dan jika hati kita diubah Tuhan, maka buah yang baik itu akan keluar dari hati kita, dari hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap orang yang melihat kehidupan kita juga sangat diberkati. Perubahan hati akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Memang dalam perubahan hati ini ada proses-proses yang terjadi. Kita memang bukan manusia yang sempurna. Tapi bukan berarti ketidaksempurnaan kita itu dijadikan sebagai alasan untuk kita tidak memiliki hati yang benar. Justru di dalam ketidaksempurnaan kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan tangannya untuk mengubahkan kondisi hati kita. Dan dengan perubahan kondisi hati kita, saya percaya surga setiap waktu ada dalam kehidupan kita sebagai orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, setelah kita mengakui kondisi hati kita, tentunya sekali lagi kita dapat mengakui setelah kita menemukan hal-hal apa saja yang tidak berkenan di dalam hati kita. Setelah kita mengakui di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa Allah Maha Pengampun. Dia sanggup untuk memulihkan setiap keadaan manusia. Yang berikutnya adalah alami Kristus. Jadi tahap T yang pertama, temukan kondisi hati kita. A yang kedua, akui kondisi hati kita. Dan A yang ketiga adalah alami Kristus. Bapak, Ibu, saudari yang diberkati Tuhan, ketika kita sudah mengakui kondisi hati kita, mari kita mau belajar mengalami Kristus. Apa artinya mengalami Kristus?
Alami Kristus artinya apa yang Yesus inginkan untuk kita nikmati dalam hidup ini, itu terjadi. Alami Kristus artinya kehidupan Kristus itu menyatu dengan kehidupan kita. Alami Kristus bukan berbicara tentang mengagumi mujizat-mujizat yang hanya dialami oleh orang lain. Ada banyak orang percaya yang sulit sekali mengalami kasih Yesus. Mereka hanya mengagumi apa yang dialami oleh orang lain. Mereka hanya mengagumi apa yang dibuat oleh orang lain. Mujizat-mujizat yang dibuat oleh orang lain. Mereka hanya mengalami apa yang dikatakan oleh orang lain. Tapi hari ini Tuhan mau saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian alami Kristus. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji itu buat semua orang. Buat saya, buat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang sedang mendengar program Yesus Lahir pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mengalami Yesus itu sangat indah. Mengalami Yesus bukan berdasarkan perkataan orang lain. Tapi mengalami Yesus artinya kita mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Kita rasakan apa yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita, kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. Tidak ada kata terlambat dalam hidup. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat dalam hidup. Selagi masih ada kasih karunia, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akui segala sesuatu yang merintangi kehidupan kita datang kepada Yesus. Dan mari kita alami, nikmati janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Janjinya menyegarkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, asal engkau percaya, jadilah sesuai iman. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Saya pernah menyaksikan ada seorang pengikut Kristus. Ketika dia memiliki sikap hati yang tidak benar, artinya minder. Ketika dia berdoa, dia merasa bahwa doanya itu tidak sempurna. Dia merasa bahwa hanya seorang pendeta yang sempurna doanya bisa dijawab Tuhan. Ini sikap kondisi hati yang tidak benar. Hati yang dipenuhi dengan keminderan. Tetapi setelah dia di follow up, setelah dia mengalami Kristus, ada satu perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Dia bisa mendoakan dirinya. Dia bisa mengalami mujizat demi mujizat di dalam dirinya. Dan bukan hanya untuk dirinya. Tapi dia juga bisa mempraktekkan kepada orang lain. Dan orang lain di sekelilingnya bisa merasakan apa yang sedang dia lakukan.
dengan kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan, dia bisa membawa teman-temannya untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Dia bisa mendoakan teman-temannya untuk hidup di dalam Tuhan. Sekalipun kadang-kadang dia mendapatkan intimidasi karena masa lalunya. Ketika kita mengalami Kristus, intimidasi masa lalu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Justru dengan intimidasi terhadap masa lalu yang tidak benar akan membuat kita semakin dahsyat di dalam Tuhan. Kita akan melupakan apa yang di belakang kita dan berlari kepada tujuan panggilan surga. Tidak ada ketakutan terhadap masa lalu, masa sekarang, bahkan masa depan. Mengalami Kristus akan membuat anak-anak Tuhan keluar sebagai seorang yang lebih daripada pemenang. Karena Yesus sudah menang untuk kehidupan kita. Pemenang-pemenang yang luar biasa. Mari, jangan jadi penonton. Jangan menjadi pengagum mujizat-mujizat yang dilakukan oleh orang lain. Sementara kita hanya menjadi penonton. Boleh kita mengagumi, tapi bukan berarti itu segala-galanya. Saya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, harus mengalami. Supaya bukan berdasarkan kata orang lain. Bukan berdasarkan pengalaman orang lain. Tapi berdasarkan pengalaman saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Mengalami Kristus akan membuat hidup seseorang lebih bersemangat. Rohnya akan menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Rohnya akan menggebu-gebu setiap waktu. Adalah merupakan kerugian yang besar kalau satu hari dia tidak menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ini ciri orang yang mengalami Yesus. Dia tidak jenuh. Jenuh secara jasmani, jenuh secara rohani. Dia tidak hidup bergantung kepada lingkungan. Kehidupannya tidak seperti bunglon. Bapak Ibu tahu bahwa kehidupan bunglon, di mana kalau di situ gelap, jadilah gelap. Terang, jadilah terang. Di merah, jadilah merah. Tidak dengan orang yang mengalami Kristus. Kehidupannya sangat berbeda. Dia akan menjadi berkat. Bukan berdasarkan lingkungan. Tapi dia yang akan mempengaruhi lingkungan di mana dia berada. Sekalipun lingkungannya jahat, lingkungannya tidak bersahabat, lingkungannya tidak mendukung, tetapi ketika dia mengalami Yesus, lingkungannya akan diubahkan. Tambah hari, tambah lebih baik. Tambah hari, tambah diberkati.
Inilah kehidupan yang dinamakan dengan alami Kristus. Wow, sungguh indah kehidupan mengalami Kristus. Jadi pastikan saya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, alami Kristus mulai dari sekarang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yang pertama, temukan kondisi hati kita. Kedua, akui kondisi hati kita. Yang ketiga, alami Kristus. Dan terakhir, huruf T, tunduk pada salib Kristus. Setelah kita sudah menemukan kondisi hati kita dan kita mengakui di hadapan Tuhan serta kita mengalami kasih Yesus, hal yang harus kita lakukan adalah tunduk pada salib Yesus. Kita akan sama-sama membaca dari kitab Yakobus. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayat ke-7 firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari daripada kehidupan kita. Tunduk kepada Allah berbicara tentang menyangkal diri setiap hari, menyangkal egois kita setiap hari, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan taat untuk melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tidak ada yang sulit untuk tunduk di hadapan Allah. Karena kita punya Roh Kudus. Kalau berdasarkan kekuatan kita, memang kita tidak mampu. Tapi jika Allah ada di dalam kita, jika kekuatan Allah ada dalam kehidupan kita, soal tunduk pada Allah itu adalah hal yang sangat mudah. Kenapa? Ada kekuatan. Untuk itu saat ini, kita mau pastikan dalam kehidupan kita bahwa kita mau benar-benar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, membiarkan Tuhan menguasai hati, pikiran, dan kehidupan kita, membiarkan Tuhan membereskan setiap hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita, belajar untuk senantiasa merespon apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Izinkan Tuhan berkarya lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Biarlah Yesus semakin besar dalam hidup kita dan kita semakin kecil. Jangan dibalikkan. Kadang-kadang kita gagal karena kita mau lebih mengutamakan keinginan-keinginan kita. Kita mau apa yang kita mau itu, apa yang kita inginkan lebih diutamakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ingat apa yang baik
menurut kita belum tentu itu benar. Allah tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Untuk itu milikilah kehidupan yang percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa kehendak Tuhan yang mutlak adalah hal yang baik kepada kita. Allah tidak pernah memberikan hal yang tidak baik. Suatu ketika anak saya memegang penjepit rambut yang di ujungnya sangat tajam. Kemudian dia memasukkannya ke mulut sambil ditusuk. Dan itu permainan kesukaannya. Dan menurut dia itu baik. Tetapi saya sebagai orang tua yang baik, saya berusaha mengambil penjepit rambut tersebut dari anak saya. Karena penjepit itu bisa merusak tenggorokan anak saya. Bapak Ibu tahu, ketika saya mengambilnya, waktu saya memintanya dengan cara halus, dia tidak memberi. Kemudian mulai meningkat dikit. Dan dengan sedikit paksa, saya mengambil penjepit rambut yang dapat melukai anak saya. Ketika itu diambil dari dirinya, dia meronta-ronta, dia menangis begitu rupa. Karena barang kesukaannya diambil. Tapi saya sebagai ibu yang baik tidak menyerah dengan tangis. Saya mengambil hal itu dan menyimpannya. Dan akhirnya reda. Kadangkala dalam kehidupan orang percaya sering terjadi seperti ini. Kita suka menggenggam hal-hal yang dapat melukai kehidupan kita, merusak kehidupan kita. Tapi kasih Allah datang untuk menyelamatkan kita. Ingat, sewaktu kasih Allah datang kepada kita, tangan Allah terulur kepada kita untuk mengangkat setiap hal-hal yang dapat merusakkan kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang dewasa, bukan anak-anak, bukan kekanakan. Belajar, tunduk kepada Allah. Yes Tuhan, silakan. Jangan miliki sikap kekanakan seperti anak saya yang kanak-kanak tadi. Ketika saya dan Bapak Ibu saudara-saudari memiliki kehidupan tunduk, artinya itu juga menunjukkan kedewasaan kita terhadap Bapa. Ketundukan kita kepada Allah akan menyelamatkan kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, bahkan kehidupan di sekeliling kita. Tunduk kepada Allah akan membuat iblis lari daripada kita. Tunduk kepada Allah akan membuat kejahatan dunia lari dari kehidupan kita. Tunduk kepada Allah akan membuat kehidupan dunia gemetar. Tunduk kepada Allah akan membuat kita menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, milikilah sikap hati yang benar. Karena sikap hati yang benar akan menentukan kita menikmati sorga yang kekal.
Ketika kita di bumi, ada surga. Ketika kita dipanggil suatu ketika, ada surga dalam kehidupan kita. Surga, gaya hidup surga ada dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya di bumi ini, bukan suatu ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita juga menikmati kehidupan surga yang kekal. Saya percaya hari ini setiap kita mau menikmati buah yang baik dalam hidup kita. Dan buah yang baik itu juga kita mau bagikan kepada orang seperti kita. Buah yang baik itu akan kita dapatkan jika kita meresponi apa yang sudah Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, manusia memandang rupa, tapi Tuhan melihat hati. Milikilah hati yang benar supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kemenangan menjadi bagian milik kita. Kita umat lebih dari pemenang. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin. Untuk kebenaran Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Segala pujian, syukur kami naikkan kembali kepadamu ya Bapa. Bapa yang selalu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Saat ini kami mohon ampun di hadapan-Mu. Jika dalam kehidupan kami Engkau menemukan, bahkan kami temukan hati yang tidak benar, hati yang tidak baik, hati yang senantiasa dipenuhi dengan kejahatan. Saat ini Bapa, kami mau mengakui semuanya. Dan kiranya Tuhan Engkau membaharui setiap hati kami. Dan kami percaya ketika hati kami dibaharui, kami akan mengalami Kristus. Kemenangan akan menjadi bagian milik kami. Kami mau belajar tunduk kepada Engkau Tuhan. Sebab ketika kami tunduk kepada Engkau, iblis akan lari daripada kami. Dan kehidupan pemenang akan menjadi bagian. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Supaya kami bisa melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan. Ini hidup kami serahkan semuanya dalam tangan. Berkati juga program Jesus Life biar semakin hari, semakin Tuhan pakai dahsyat untuk menjangkau jiwa-jiwa dimanapun berada. Ada banyak jiwa yang dimenangkan, ada banyak jiwa yang merasakan kasih Tuhan lewat program Jesus Life. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.